Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Jadi ini kalau di gampang bahasa, anak menuntut atas 3 hal ini kepada orang tua. Maka kalau ini tuntutan anak, karena anak berhak untuk menuntut, maka 3 hal ini wajib dijalankan oleh orang tua. Nah, ini malam ini kita orang tua semua ini punya anak, maka malam ini kita berkewajiban menjalankan 3 hal ini. Kalau ini sifatnya wajib kok kita belum menjalankan, maka malam ini kita ngaji. Ngaji tujuan pertama memang untuk mencari ridho Allah. Yang kedua liijalatil zahli, membuang ketidaktahuan kita. Yang selanjutnya di antara selanjutnya adalah mengingatkan ada hukum-hukum Allah yang mungkin kita belum tahu atau belum memahami. Nah, malam ini kita punya 3 kewajiban sesuai dengan hadis Nabi. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya'a ayyuhsina ismahu idza wulida wa yu'allimahul kitaba idza uqila wa yuzawwijahu idza udrika. Kitab Tambihul Ghafilin Shahifah 46. Tambihul Ghafilin itu artinya tambihun pepeling, al ghafilina kanggo wong kang padha lali. Jadi mengingatkan orang-orang yang pohok, yang lupa. Nanti ada zikrul ghafilin, zikirnya, ingatnya orang-orang yang lupa. Maka kalau ngomong zikrul ghafilin, Bapak ngeklik di Google akan muncul zikrul ghafilinnya Gusmi yang ada di Jawa Timur, Ki Haji Hamim Jazuli. Pondoknya Ploso Al-Falah Ploso Mojo Kediri, yang alhamdulillah anak saya ada di sana. Maka nanti muncul itu zikrul ghafilin. Gusmi itu wali hebat, Pak. Ada cerita begini, karena beliau meninggal tahun 94 di Tanjung Priok. Itu ada preman. Tanjung Priok kan konon katanya tempatnya preman. Preman-preman ini dideketin oleh Gusmi, dikasih nasihat sambil dikasih rokok, dikasih kopi, dijojong lah, kalau bahasa kita dijojong. 3 orang. Lama-lama preman ini insaf sholat, ngaji. Tiba-tiba Gusmi ini menghilang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Ada ustadz muda datang ke situ. Ini cerita belum lama ini, Pak, paling setahun 2 tahun ini. Ustadz muda itu ngajak musolah jamaahnya untuk zikir, zikrul ghafilin. Buku panduan zikrul ghafilin itu ada fotonya Gusmi. Nih Bapak ngeklik di Google, foto Gusmi muncul. Itu gurunya Gus Dur, CS-nya Gus Dur. Ketika ngelihat buku panduan ada foto Gusmi, ini preman yang insaf ngomong, "Loh Mas, itu kok kayak foto guru saya?"
Saya ini preman yang menyebabkan insaf. Beliau orangnya santun, orangnya ramah, orangnya enak, kalau ngomong resep ke hati. Ini saya udah 5 bulan nggak ketemu mas. Saya kemarin beberapa bulan ngaji terus sama dia. Ini ustadz muda yang datang kaget. Lawang Gusmi sudah meninggal tahun 94, sudah 20-an tahun. Ini kok baru 2 tahun ini nongol lagi. Gitu ceritanya. Ustadz muda ngomong, Pak, sampean itu kalau ngomong yang bener. Serius Pak, beberapa bulan yang lalu Gusmi kesini terus ngajarin saya ngaji, sholat begini. Ini meninggal tahun 94. Ini guru saya. Ayo ke makamnya kalau nggak percaya. Masya Allah. Jadi walinya Allah itu yang sudah meninggal, realita yang ada masih nongol di bumi, masih mengajari santri-santri yang notabene preman-preman. Itu makanya kalau dzikrul ghafilin munculnya Gusmi. Ya nanti yang ada HP buka Gusmi itu muncul. Dzikrul ghafilin. Lah kalau kitab ini Tambihul ghafilin. Ghafala yaghfulu ghaflan wa maghfalan fa wa ghafilun wa dzaka maghfulun ughful la taghful maghfalun maghfalun mighfalun ghafilun ay ghafilin. Isim fa'il mufrad dibikin jamak mudzakkar salim jadinya al ghafilin gitu. Kelompok orang-orang yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya anak yang wajib dijalankan oleh orang tua adalah 1. Orang tua harus memberikan nama yang bagus untuk anaknya apabila sudah dilahirkan. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan Al-Quran dalam kurung agama terhadap anaknya apabila sudah berakal atau tamyiz. Nomor 3, orang tua harus menikahkan anaknya apabila sudah menemukan jodohnya. Jadi 3 hal ini anak menuntut, Pak, tolong aku beri nama yang baik. Yang kedua, Pak, tolong aku ajarin agama. Yang ketiga, Pak, aku sudah menemukan jodoh, nikahkan aku, Pak. Coba kita ejawantah satu-satu. Yang pertama, orang tua harus memberikan nama yang bagus untuk anaknya apabila sudah dilahirkan. Pak, yang namanya nama itu adalah doa. Kayaknya kalau yang ini sering saya sampaikan. Jadi orang tua kalau punya anak, berilah nama agar anak itu sesuai dengan nama, karena nama adalah doa. Nama yang paling bagus susunannya Al-Asmaul Husna. Allah punya nama 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ila akhirih. Tapi harus diawali dengan kata-kata ngabdun. Ngabdur Rahman, Ngabdur Rahim, Ngabdul Jabbar, Ngabdur Razzaq. Jadi nggak boleh nama itu Rahman saja nggak boleh, Rahim saja nggak boleh, Razzaq saja nggak boleh, karena itu nama Allah. Maka harus disisipi kata-kata ngabdun, Ngabdur Rahman, kalau anak ini hambanya Allah yang maha kasih sayang.
Fatah, nggak boleh nama Fatah saja, harus Abdul Fattah, hambanya zat yang maha membuka. Jadi kalau nama-nama itu yang bagus Al Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama yang bagus, yang paling indah. Ada 99. Sempurnanya nama Allah 100, yakni Allah. Maka kalau ngaji Jawa Pak, Bismillahirrahmanirrahim, ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut musamaning dat ingkang dipun wastani Gusti Allah. Saya memulai ngaji dengan menyebut nama zat yang zat ini namanya Allah. Jadi Tuhan kita adalah zat yang zat itu namanya Allah. Tapi zatnya Allah jangan disamakan dengan zatnya makhluk. Kalau zatnya makhluk itu bisa dirasa di panca indera. Bapak megang tembok, tembok itu kasar atau halus, kalau bisa dirasa di kulit berarti ada barangnya, itu namanya zat. Tapi zatnya Allah nggak bisa dirasa dengan rasa kulit kita. Zatnya Allah ada, yang adanya tidak didahului oleh tidak adanya, dan tidak adanya tidak diakhiri oleh tidak adanya. Ini udah sering saya sampaikan. Terus nama yang baik nomor 2 Pak, itu nama-nama Nabi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk nama Muhammad. Mungkin kadang-kadang ada kelengkapan Muhammad Mansur. Pakai Muhammad nggak? Pakai dong. Nanti bikin jenang kuning. Muhammad Zakaria, Muhammad Isa, Muhammad Sulaiman. Pakai Muhammad. Atau kalau enggak pakai nama-nama umum tapi ada Muhammad. Anak saya Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Rizik Syihab, Muhammad Zulkarnain, ada Muhammadnya. Atau Ahmad. Pokoknya nama-nama Nabi. Ada nama Nabi Musa, mantan ketua Masjid Al-Zahiriyah Sembatan Besiraya sono, namanya Musa. Kita punya namanya Sulaiman. Nah, nama baik yang ketiga yang ada di dalam Al-Quran, tapi yang memang isinya itu bagus. Contoh, nama saya Pak, Muslihin. Ini nama Al-Quran Pak. Solihin, mukhlisin, gitu deh. Jangan musyrikin, nanti anaknya musyrik. Atau pingin keren, namanya syaiton. Jangan. Pak, namanya siapa? Biar terkenal Pak. Siapa? Setan. Nama setan, nggak boleh. Jadi nama-nama adalah doa. Makanya contoh nama itu Saifuddin, pedangnya agama. Orang kalau sudah dibilang pedangnya agama Pak, pedang itu kan sifatnya membabat. Orang-orang yang tidak sesuai dengan agama dibabat habis Pak. Sampaikan yang hak, itu adalah hak, yang batil adalah batil. Itu Saifuddin. Atau Syahruddin, bulannya agama. Pokoknya setiap bulan orangnya selalu syiar agama. Atau Nasruddin, penolong agama. Orangnya selalu menolong agama. Pak Mansur, pengajian mingguan malam apa? Minggu malam Senin, saya siap nganterin aqua 5 dos. Pak Mansur, pengajian kapan mingguan? Senin malam Selasa, saya siap nganterin kue. Itu Nasruddin. Atau Nasrullah. Maka kalau ada yang namanya Nasruddin, adanya namanya Nasrullah, kok pelit? Itu namanya diganti buntut kuciran. Oh, Nasruddin pelit, berarti nggak nyambung sama namanya
Nasrullah pelit, nggak nyambung sama namanya, ganti namanya Bahlul ente. Gitu bahasanya. Ini kuehnya yang beli jamaah kan Pak? Iya gitu aja, jadi biar beli. Tapi pengalaman saya ngaji itu rata-rata kalau pengajian begini Pak, itu ada yang nanggung memang. Nggak usah pakai uang kas Bang Sur. Pokoknya kalau kue saya urusannya. Itu orang yang begitu, itu kok rezekinya ya ada aja loh itu Pak. Heran saya itu. Saya ngaji di Al-Falah Gang Penus itu udah 16 tahun. Itu yang nanggung kue ada, pedagang kue yang diimpres. Tambah kaya aja itu orang. Yang nanggung air ya ada Bang Sur. Air butuhnya berapa? Ini yang ngaji berapa? Yang paling 43 orang. Itu urusan saya Pak Maksud. Orang yang nanggung begitu itu ekonominya kok mudah, anaknya soleh dan soleha. Kira-kira kepengen anaknya soleha nggak kira-kira Pak? Pengen apa tidak? Pengen Pak, tapi jangan sedekah. Ya nggak nyambung. Pengennya doa. Ini serius Pak. Jadi pengalaman yang saya hadapi kalau orang-orang yang bantu urusan agama kok ya dimudahkan. Mudah-mudahan yang di sini ada yang begitu. Kok nggak ada yang amin? Berat amat aminnya ya. Hah? Ngantuk, ngopi Pak. Jadi Bapak capek. Jadi kembali, nama adalah doa. Sekarang kita masuk yang kedua. Ini yang sangat penting yang ini Pak. Orang tua harus mengajarkan Al-Quran, agama terhadap anaknya apabila sudah berakal atau tamyiz. Pernah saya sampaikan ketika kita membahas ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pernah bahas itu. Tapi kita ulas. Orang tua harus mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Sekarang Bapak tanya pada diri Bapak, sudahkah Bapak ngajak duduk anak? Nak, duduk nak. Ayo baca. Iqra-nya baca nak. Aba ba a ta aba. Karena anak-anak zaman now. Kalau yang anak-anak seusia saya dulu Bapak pasti sudah ngajarin turutan. Alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dhad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzahiyah. Makanya kalau yang Jawa pasti pernah dengar lagu ini. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra za sin shin sha dha ta dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah iya mim nun wawu ha lam alif hamzah iya. Allahumma shalli wa sallim ala. Itu biasanya
Santri-santri kalau habis azan puji-pujian, sholawatan, nunggu imam atau nunggu jamaah yang lagi pada nyangkul di kampung Pak ini Pak. Dah, rasakan Bapak apakah sudah seperti itu dengan anak kita? Kalau belum, Bapak harus begitu. Nah, coba Bapak pingin dengar bagaimana tata cara doa wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu aliraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, coba syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Punten, sudah begitu apa belum Pak? Itu kan urusan istri saya Pak Ustadz. Kata siapa? Kan sudah kita bahas ayat Al-Quran yang tadi saya baca pada tempo yang lalu. Kewajiban ngajar anak, kewajiban ngajar istri itu suami kok. Istri kita dudukan Bu, ibu, istri, neng, adik yang saya jadikan istri sudah bisa sholat apa belum? Sudah bisa doanya sholat apa belum? Sudah bisa atahiyat apa belum? Suami harus ngecek. Jangan hanya dilihat pakai muknah kelihatan ngadep kiblat, giliran Fatihah tidak bisa. Suami wajib ngajarin. Kalau tidak ngajarin, suami itu dosa. Maaf, sudah pernah ngetes baca Fatihah istri apa belum? Cuman dites perawan apa tidak? Maaf, Bapak kena dosa Pak. Tugas Bapak bukan hanya cari duit, tapi mendidik tentang agama, mendidik tentang ideologi, pengenalan diri kepada Tuhan. Ini masalah anak. Nak, ayo nak baca syahadat. Nak, ayo baca Iqra. Ustadz, waktunya nggak ada, saya sibuk cari duit. Nih, nggak bisa. Ini kewajiban. Jangan Bapak hanya menyerahkan mentah-mentah kepada ustadz. Saya kan sudah nyerahkan kepada ustadznya, anterin ke majelis taklim. Kan sebodoh teing ustadz. Bapak akan salah. Ini termasuk yang sering saya sampaikan. Kalau saya lagi disuruh ngaji di majelis taklim ustadz tersebut, orang tua kalau kepingin anaknya cerdas, tolong bantu ustadznya Pak. Jadi kalau sudah pulang ngaji didudukkan. Nang, sini Nang. Tadi ngaji apa sama Pak Ustadz? Nanti Bapak belikan permen dah. Ngaji apa? Capek. Oh, tadi udah ngaji lagi. Oh, nanti Bapak kasih duit 2.000. Kita harus dirayu, harus merayu. Duduk. Ngaji apa? Ini tadi diajarin baca ini. Ayo baca yuk. Suruh baca. Orang tua dengerin. Pak Ustadz, sayanya nggak bisa. Yes, pokoknya pura-pura bisa aja gitu loh Pak. Anak senang ketika diperhatikan. Tapi kalau bapak sudah mampu, anaknya lebih bisa diperhatikan oleh orang tua. Ini pengalaman yang saya hadapi. Hanya serahkan kepada ustadznya, orang tua nggak pernah ngecek. Giliran anaknya nggak bisa, yang disalahkan ustadznya. Ini karena peran orang tua kurang aktif. Jadi sekali lagi Pak, Bapak akan kena masalah kalau anak tidak diajarin agama. Ini yang sering para mubalik sampaikan begini Pak. Ini semuanya ini semuanya dijamin masuk surga Pak. Amin. Memang yang jamin Allah, bukan saya. Masa muslihin jamin? Yang jamin Allah Pak. Tapi hati-hati kalau punya anak, Bapak biarkan saja. Serahkan kepada pengajian tapi Bapak nggak ngecek, Bapak akan kena masalah. Kita tinjau di dalam surat Al-Kahfi Pak. Ada ayat begini. Mudah-mudahan saya mengucapkannya nggak salah. Bismillah. Innalladzina amanu wa amilus
salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang iman, orang-orang yang beramal baik, ini kan orang iman sudah percaya sama Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan Allah, hari akhir, baik dan buruk datangnya dari Allah. Kemudian apa? Melakukan amalan yang baik, sholat iya, ngaji iya. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Semuanya ditempatkan di alam surga firdaus. Amin ya robbal. Ini tempatnya di surga firdaus. Walaupun Abu Nawas menyampaikan ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatau waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Bahasa kulon, aduh Gusti abdi sanes ahli surga namun ente kiat nahan panas neraka. Surga nggak pantas, neraka nggak kuat. Tapi nengok ayat ini semuanya dijamin masuk surga firdaus. Tapi Pak, kalau kita punya anak tidak kita kasih didik agama, punya anak dibiarkan begitu saja Pak. Ustadz kata siapa saya membiarkan? Saya sudah nyuruh istri untuk nyampaikan kepada majelis taklim, tapi anaknya yang bandel, kan saya udah nggak ada masalah Ustadz. Bukan begitu Pak mendidik anak. Ini tantangan zaman yang sangat luar biasa, harus dibentengi, harus diikuti. Banyak mubalik menyampaikan kalau mau maghrib ayamnya belum masuk kandang itu sibuk nyari ayam. Tapi kalau anaknya maghrib belum pulang, enggak dicariin. Itu kan filosofi. Kita akan kena masalah nanti saudara sekalian. Maka di sini disampaikan wajib Bapak ngecek. Nah, Bapak ingin tahu kamu sudah bisa sholat apa belum? Ayo Bapak tak ngeliat mulai dari awal sampai akhir. Ayo nak. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul ngisai arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walham. Kita dudukin, kita lihat. Sudah begitu apa belum Pak? Ini serius, ini serius. Sudah begitu apa belum? Bapak akan kena masalah kalau belum Pak. Tugas saya menyampaikan hukum Pak, bukan saya mengvonis, bukan. Ini loh kalimatnya. Kalau kita tidak seperti itu kepada anak, terus siapa lagi? Kan sudah serahkan kepada ustadz. Kalau hanya menyerahkan saja tanpa dicek ulang, Bapak akan kena masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpama ada yang tanya, saya tanya balik kepada ustadz, apakah ustadz sudah begitu apa belum? Justru saya menyampaikan karena saya bikin contoh. Saya itu golongan ustadz yang nggak sabar kalau ngajarin anak-anak kecil Pak, nggak kuat. Tahun 2000 saya pernah pulang Pak, 2 tahun di Lampung. Orang tua saya itu santrinya banyak Pak, lebih 100, hampir 200. Anak-anak, yang remaja, dewasa. Saya megang yang anak-anak, nggak kuat saya Pak. Anak di sini diajarin Pak, ta'aba yang di sono loncat-loncatan Pak, teriak-teriak. Nggak kuat saya. Berat didik anak-anak, maka orang tua harus aktif ikut. Nah, maka kembali, saya kalau ditanya apakah ustadz udah begitu, saya kalau anak pulang ngaji Pak, saya panggil, dulu Ajis namanya, Jis, sini. Tadi ngaji apa? Iqra. Iqra berapa? 6. Baca dulu. Tadi udah capek. Sini dulu, nggak boleh begitu. Anak pintar, baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jengkel, tapi tetap harus dipandu. Sholat awal sampai saya tonton Pak. Sholat kencengin bacaannya.
Itu orang tua, Pak. Ini yang dimaksud mengajarkan, mendidik. Bagaimana kalau saya nggak bisa, Pak Ustadz? Saya sampaikan, Pak, tadi Bapak kan sudah biasa sholat. Walaupun kita nggak bisa, anak suruh praktek depan kita. Nanti dalam psikologi anak, oh, bapakku memperhatikan. Kalau begitu, aku harus serius dalam belajar. Psikologi akan terbangun, Pak. Sekali lagi, sebagai orang tua, maaf, jangan hanya sibuk cari nafkah, tapi anak istri tentang agama dibiarkan. Tolong, Pak. Saya sampai detik ini, Pak, mulut saya bawel sama istri itu. Kalau duhur, saya mau jamaah. Mak, saya mau jamaah, harus sudah sholat. Ya, saya pulang, itu masih ngelihat HP aja. Udah sholat belum, Mak? Nggak berani jawab. Sholat, taruh HP. Sampai hari ini masih begitu. Bapak begitu nggak kira-kira sama istri? Walah dibentak balik. Berisik amat sih lo. Suami kok dibentak istri diem. Ganti rok. Iya, ganti aja jadi istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, Pak, ini pesan agama, Pak. Ini serius. Daripada nanti kita menyesal di alam sananya. Orang tua harus menikahkan anaknya apabila sudah menemukan jodoh. Alah, kalau ini sih gampang. Rata-rata kalau udah ketemu jodoh yang perempuan pasti ada yang ngelamar. Kalau nggak punya duit, minimal pihak laki-laki kan bawa duit. Nikahkan, tahlilan, selesai. Tapi orang tua harus mencari calon jodohnya, bebet, bobot, dan bibitnya. Opo kuwi? Aku kadang wong Jawa yang nggak ngerti, bro. Posisinya kalau nengok hadis ya, lihat 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'i asya. Pertama, Pak, li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha. 4 hal harus kita tengok. Pertama, kalau laki-laki ya gantengnya. Kita punya anak perempuan, ya cari yang ganteng lah. Tapi yang namanya ganteng itu relatif. Enggak semuanya orang ganteng dianggap oleh wanita ganteng. Yang namanya ganteng itu relatif. Yang fisiknya normal. Yang kedua, wali maliha, hartanya. Ini memaknai hadis ini bukan orang kaya, Pak. Cari laki-laki atau cari menantu wanita yang memang sudah kerja, bukan pengangguran. Orang tua kita juga mencarikan jodoh yang jelas. Lah kalau kita punya anak perempuan dinikah sama laki-laki pengangguran, mau dikasih makan sama mertuanya. Ini tugas kita, Pak. Menikahkan bukan hanya saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya Marfu'ah binti saya sendiri dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nih. Bukan hanya itu, Pak. Lihat wali maliha kerja apa belum. Jangan asal dinikahkan, habis nikah ngerepotin orang tua kayak anak-anak zaman sekarang. Nanti saya akan bahas hadis, Pak. Tanda-tanda kiamat. Kalau ada anak yang punya anak yang ngomong kakek dan neneknya, itu tanda-tanda kiamat. Saya ulangi, Pak. Bapak punya anak laki-laki atau perempuan. Anak laki-laki perempuan ini udah nikah dan punya anak. Akhirnya bapak jadi kakek dan nenek. Ketika jadi kakek dan nenek, kok hanya ditugasin ngerawat cucu, itu tanda-tanda kiamat. Nanti akan saya bahas hadis itu, Pak. Dan sekarang banyak anak-anak yang menjadikan orang tua menjadi babu. Betul? Nanti saya bahas itu, Pak. Tapi nanti, ya.
Maka kalau ada anak yang punya orang tua kok hanya suruh ngurus anaknya, anak ini alamat rizkinya nggak berkah, hidupnya nggak tenang. Karena apa? Membikin orang tua budak. Maka ada istilah orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak orang kaya, orang tua jadi pembantu. Itu tanda-tanda kiamat. Nanti hadisnya saya paparkan itu. Maka jangan sampai ke situ. Kita orang tua supaya nggak ngurusin anaknya, carikan jodoh apa yang sudah kerja. Jadi kalau memang dia kerja sibuk, cari pembantu, jangan neneknya yang jadi pembantu. Kadang-kadang juga neneknya udah nggak apa-apa sana, daripada duitnya untuk orang lain, mending beli untuk tambahan susu saja. Sini nenek yang gendong. Ini hadisnya nggak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti dibahas itu. Tapi besok ketua ya, serius nih, jangan ngantuk. Yang keempat Pak, lidiniha. Ini nih, menikahkan orang tua, menikahkan anak, jangan asal menjodohkan. Yang keempat inilah yang paling fatal Pak, yang dipindah nomor 1. Tapi susunan hadisnya memang nomor 4. Tungkahul mar'atu li arba'mi asya, li jamaliha, li maliha, li nasabi, li diniha. Yang nomor 4 agama Pak. Ini yang nomor 1 sebenarnya. Lihat dulu anaknya ini beragama apa. Tentu itu. Kita Islam, jangan mentang-mentang kaya dinikahkan dengan orang-orang non-Islam. Tidak. Itu hukumnya haram. Kalau sudah Islam, kita lihat anaknya bagaimana, rajin ibadah apa tidak, ngerti agama apa tidak. Ini tugas kita berat Pak. Mohon maaf, ini juga mengingatkan kepada diri saya, jangan sampai jadi orang tua hanya sibuk cari duit, tapi didik anak enggak, didik istri tidak. Giliran nikahkan anak, yang penting sudah nikah, biar saya enggak pusing. Kalau nikahkan anak kok hanya enggak pusing, itu enggak nyambung Pak. Sekali lagi, ini bukan saya yang menyampaikan justifikasi semua, tapi murni kami menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sebagai orang tua benar-benar mampu mendidik anak-anak kita yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.